Produknya itu blender portable, Mas. Blender portable, Tapi aku branding sendiri. Oh, semacam kayak blended ya? Ya, mirip lah, mirip. Ya, mirip kayak gitu. Berarti ambil dari China juga? Yes. Oke. Udah berapa lama itu, Mas? Baru awal tahun. Awal tahun, oke. Baru awal tahun. Karena dulu kan aku pengen banget ngedalamin ini ya, maksudnya jadi advertiser juga gitu loh. Tapi produk-produk yang sebelum ini aku jual tuh flow-nya itu nggak enak lah kalau tak terapin. Maksudnya flow tuh funnelnya dalamnya gitu. Funnelnya karena beberapa yang tak jual tuh udah ada mereknya atau marginnya kurang tipis. Okay. Terus dirimu ngambil itu gitu. Itu full checkout, Mas? Full checkout. Wah, itu bagi teman-teman di sini kalau di sini ada yang masih pakai CTWA ada? Aku sih. Oh, yang jenengan memang harus. Maksudnya sih retailer yang produknya retailer. Masih pakai. Oke, nah berarti kan bisa. Berarti aman sering tuh ya ngoceh gitu sampai berbusa tuh kan. Itu kan produknya menentukan dulu, berarti bener ya? Benar. Nah, itu. Terus mungkin masih ada lagi nggak pertanyaannya? Bentar aja. Oh, ntar aja. Oke, lagi silakan. Kalau saya produknya hijab anak. Hijab anak, oke. Sekarang baru udah jalan setahun, tapi kemarin itu masih nyoba organik dulu di Instagram. Saya dulu pernah iklan tuh masih waktu dropship waktu itu. Coba sekarang organik dulu lah biar tahan lama gitu maksudnya. Biar kuat pondasinya. Tapi ya, betul. susah ngangkatnya. Betul. Akhirnya kemarin ngiklan. Yang iklan itu pertama ya nyoba pakai yang CTWA itu. Closingnya susah, maksudnya ya banyak nanya-nanya itu loh. Terus akhirnya nyoba purchase di Desember sama Januari itu bagus, tapi barangnya waktu itu masih dikit. Kan dimatiin iklannya. Habis itu nyoba restock, sekarang jalan lagi purchase jadi mahal. Nah ini terus mau balik CTWA lagi, sama kemarin dapat info itu pakai awareness dulu. Jadi nanti pakai video view tuh loh. Nanti videonya bisa dapat ratusan ribu, baru di retargeting pakai entah itu purchase atau CTWA ke kolamnya itu. Nah, ini baru mau praktek yang itu. Nah ini menurut Mas Imam gimana ini? Mas, jenengan ikan ke manusia apa robot ya, Mas? Jawab dulu. Ya, ke manusia. Nah, manusia toh. Nggak perlu, Mas, sekarang kayak gitu. Ya jadi nggak perlu pakai dikumpulin datanya dan sebagainya, itu udah pemahaman yang bahula itu, Mas. Kasih short story yang lucu ya. Jadi dulu pertama kali aku kenal Pak GM, ngerti Pak GM ya? Ya kan. Iki opo ya ajiannya gitu kan. Aku penasaran banget gitu kan. Ini punya kajian apa? Terus tak baca gitu kan. Terus habis itu mesti ada tombol rahasia di dashboard ini. Tak cari beneran, sumpah sehari itu tak cari. Kok nggak ada ya gitu kan. Aku baru nyadar ternyata yang dulu itu bukan itunya. Misal kayak dia iklannya jelek gitu kan. Yang bikin jelek itu bukan dashboardnya pasti. Mungkin satu, sudah beda bulan. Karakter orang sudah berbeda, Mas. Bahkan Mas bikin iklan, coba sekali-kali semacam kayak apa ya, riset mini lah, jadi seorang saintis kan. Iklannya itu Senin hidup, Selasa mati, Rabu dilihat kayak gitu. Nanti besok diganti lagi gitu. Pasti hasilnya beda-beda. Ya kan? Bayangkan kalau ada seorang advertiser atau mungkin advertiser seorang brand yang dia modelnya kayak gini. Dia iklannya pagi jalanin gitu kan. Terus nanti siang, wah nggak ada hasil nih, Mas. Nah mati gitu kan. Padahal dalam sehari itu juga beda-beda, Mas. Nah jadi tadi kemungkinan, Mas, hasilnya jelek mungkin dari konten iklannya sudah nggak oke lagi. Mungkin permintaannya mungkin sudah berbeda dan sebagainya. Nah itu yang perlu dianalisis. Mas apa tadi? Fai, Mas. Fai, oke. Iya. Itu freelancer ya. Oke. Kendalanya apa? Jangan-jangan kendalanya, Mas saya kepengen jadi freelancer 1 juta misalnya itu, silakan boleh. Nggak sih, Mas, lagi ngerasa di 3 bulan ini kayaknya ngiklan itu susah banget. Susahnya kenapa? Susah. Di tahun kemarin itu kayak dari kosmetik itu gampang, dari F&B itu gampang. Tahun ini kenapa agak susah gitu, Mas? Tadi sih mungkin dari market juga mungkin ada yang berubah gitu ya, Mas. Di dashboard udah coba dikulik, udah coba dioptimasi, tapi konten udah diganti tapi tetap gak ngangkat juga. Mas udah punya brand belum? Belum kan? Kenapa? Pakai brand gak itu? Itu ada brand juga sih, Mas. Jadi Mas ngiklanin brand orang lain gitu? Iya. Oke. Ada brand orang lain. Itu produknya kosmetik yang gampang dijumpai di marketplace itu atau gimana? Iya sih, karena
Ya, tapi dia ambil target marketnya di 30 ke atas. 30 ke atas. Iya. Okay. Memang Mas kosmetik, skincare itu market yang berdarah-darah. Red banget ya Mas ya. Itu karena ada berapa ya klien konsultasi itu 3 atau 4. Yang pertama itu dia bisa awalnya boncos bisa berhasil karena mbaknya itu sangat-sangat passion dengan dunia skincare gitu. Tak sudah bikin iklan kan dia bikin sendiri dan hasilnya bagus gitu kan. Tapi kemudian hari terus ke blog konten iklannya karena terlalu vulgar gitu. Nah, cuman dia bilang, "Mas, kemarin kan pas konsultasi itu kan saya iklannya sempat nggak oke, maksudnya nggak profit gitu kan. Tapi customer yang udah beli ke aku, saya follow up terus Mas, dari yang beli cuma sepaket, 3 paket jadi beli berapa kilo gitu." Nah, jadi kalau skincare memang kayak gitu ya. Jadi kayak relasi. Makanya mungkin bisa juga kosmetik itu Instagramnya, nah tadi ngomongin organik ya, Instagramnya itu dibikin kayak engage gitu loh. Kayak berarti organiknya dulu organiknya iya gitu. Karena kan sekarang gini aja Mas, aku punya adik cewek ya, temen ini juga cewek itu kan. Yang namanya skincare tuh Mas, kalau cewek saling ketemu itu kan, dibanding-bandingin Mas sama kosmetik. Coba tanya istrinya juga, pasti iya. Bahkan sekarang orang mending suka beli kosmetik itu di tempat yang tempatnya satu tapi ada pilihannya banyak. Bener kan? Nah, makanya kalau brandnya itu engagement yang kurang oke dan sebagainya ya memang agak susah Mas. Oke. Makanya biasanya skincare itu rahasia gelapnya itu adalah main reseller. Betul kan? Main reseller yang gede-gedean itu untuk cepat-cepat gitu. Nyambung Mas kayak tadi yang sampein tadi, kalau iklan nggak pakai awareness dulu, langsung konversi. Tapi dalam case yang tak alamin itu ini sekolah internasional. Sekolah internasional. Iya. Okay. Kan kalau dari aku ya Mas ya, mungkin itu nggak mungkin dong langsung pakai konversi gitu Mas. Masih work nggak sih dengan funnel yang seperti itu gitu kan? Nah sekarang tujuannya Mas mengiklankan conversion itu apa? Iklankan awareness itu apa dulu? Kalau cuma sebatas, saya mengiklankan awareness karena sebatas saya ingin mereka aware dengan. Mas Tio. Oke, silakan Mas Tio. Ngulik. Ya, ngulik ya tadi. Sekarang lagi belajar untuk lebih ke ngulik materi konten iklan yang lebih convert sih Mas. Yes. Dari copywriting dan dari segi konten visual tuh yang lebih. Sebenarnya kalau dari penjualan untuk awal-awal aku ngiklan sebenarnya udah lumayan bagus ya. Cuman lebih ke ningkatin sales yang lebih tinggi lagi gitu. Oke, dari konten pun belum ke ratusan juta tapi gak apa-apa. Lebih ke konten sih Mas aku. Konten sama copywriting sih. Konten iklannya kendalanya gimana? Aku belum nemu apa ya yang benar-benar klik, maksudnya bisa di duplikat secara terus-menerus kayak gitu. Jadi paham. Jadi kayak nyari sih formulanya yang cocok tuh kayak gimana kayak pattern yang ini. Oke. Sama emang aku ada kendalanya di pembuatan kontennya sih karena produkku lebih ke apa ya, bukan produk-produk yang emang biasanya orang jual di advertiser mungkin ya. Kalau kategorinya lebih ke home decor. Oh gitu. Home decor ada dulu klien aku itu bagus Mas memang. Permintaannya bagus. Itu home decornya menengah-menengah ke bawah atau menengah-menengah ke atas? Menengah ke atas. Wah itu lebih enak lagi itu. Itu berarti nanti apa by WA gitu Mas atau gimana? Sekarang sebenarnya udah full purchase via website, cuman di WA juga kita tetap ada. Ada. Jadi kayak WA-nya sebagai bantuan gitu ya? Bantuan. Kadang ada di nanya WA dulu, terus ke closing di website juga ada. Tapi ada dari website, closingnya di WA juga ada gitu. Ya. Keren-keren kan followernya fisik mantap gitu. Nah, bedanya konten iklan Mas, itu jenengan bikinnya tuh skripnya dikasih ke agensi atau bikin sendiri gitu modelnya? Sendiri semua Mas. Jadi kayak sekarang sih lebih ke foto. Jadi kayak nampilin produknya aja. Terus sekarang lagi mau nyoba untuk bikin video yang lebih menarik sih. Cuman kita masih terkendala sama tempat buat produksinya sih. Karena kan harus kayak ngeset ruangan yang emang nampilin luxury-nya gitu loh. Yes. Kayak gitu. Tak kasih ide Mas, ini mak sletet masuk otak aku gitu. Jadi mana Mas Isik? Tapi Instagramnya nggak ada engagementnya ada enggak? Maksudnya kalau jenengan bikin story dan sebagainya itu ada yang nyaut ya? Ada nyaut. Nah coba ibaratnya kayak case tadi, case tadi di kamu ada nggak nih yang mau saya kasih kayak semacam makeover gitu. Tapi terbatas aja Mas, jangan sampai yang gila-gilaan dirimu buntung gitu kan. Dengan catatan apa gitu kan. Nanti sebagai timbal baliknya
aku videokan, aku jadikan konten gitu loh Mas. Oh, okay. Itu kan demo value berarti. Iya. Nah dari yang sebelumnya kayak gimana jadi kayak gimana. Nah bisa itu. Tapi ya cukup di daerahmu aja. Nah sampai keluar kota yo ngos. Iya betul kan. Nah, itu bisa itu. Iya sih. Jadi emang apa namanya, karena target marketku menengah ke atas, jadi mungkin secara Instagram nggak terlalu rame gitu ya, maksudnya yang komen-komen kayak gitu. Cuma dari iklan tuh maksudnya di setiap hari itu mesti ada DM masuk tuh juga banyak. Yang masuk ke website juga lumayan. Karena emang apa harganya juga lumayan, jadi untuk closing rate-nya emang nggak terlalu tinggi kayak produk-produk yang kayak skincare kayak gitu. Paham. Jadi emang lebih ke targetnya emang menengah ke atas, jadi emang secara closing rate mungkin nggak terlalu tinggi. Tapi emang aku lagi buat maksimalin gimana caranya kontenku di website sama di iklan tuh masih bisa lebih dari yang sekarang kayak gitu sih. Ya itu memang never ending sih Mas. Jadi kayak profitnya berapa persen nanti dialokasikan ke mana? Ke bikin konten. Bikin konten, ya benar itu. Itu harga produknya berapa Mas kalau boleh tahu? Macam-macam kan tapi? Macam-macam. Yang jelas di atas 500.000. Marginnya berapa persen Mas? Ya, sekitar 30-40. Oke, ya lumayan tebel itu Mas, sip itu. Jadi keringat sedikit tapi cuannya banyak ya. Iya. Oke, sudah Mas Yo? Sudah. Coba sekarang gantiannya ke sana.